Terkait dengan IKN ya, kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. IKN mau digembosi sama Anies DKK? Jika lolos Presiden, Anies dan PKS blok-belakan bakal gagalkan proyek IKN Nusantara? Terlupakan lalu bikin sensasi basi. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya. Penonton Kick Andy nih, gua itu menyaksikan ada satu hal penting gitu yang sangat mengganggu gua, yaitu ketika Anies Baswedan kebingungan jawab pertanyaan Andi Noya soal apakah dia bakal melanjutkan IKN atau enggak kalau nanti nih terpilih jadi presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera, mulai belak-belakan menyerang proyek pembangunan ibu kota negara, IKN Nusantara. Dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo Rabu 22 Juni, misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Ia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Jokowi. Ia berpendapat seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan, maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru, yaitu ketimpangan. Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi. Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku lebih belak-belakan daripada Anies. Saiku menyatakan PKS ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya, yang menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota negara ditempatkan. Kedua, dari sudut pandang pembangunan, PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan membuat pusat ekonomi di kota kecil. Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan, PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau. Padahal sebelumnya ditetapkan menjadi capres tetap dalam ajang Pilpres 2024 oleh KPU, Anies kerap memberikan jawaban abu-abu terkait komitmennya melanjutkan pembangunan IKN. Dan pada Oktober lalu misalnya, Anies menyatakan akan menyerahkan ke publik soal keberlanjutan pembangunan proyek IKN apabila terpilih menjadi presiden nanti. Anies menjelaskan, setiap proyek strategis nasional termasuk IKN tidak boleh hanya berdasarkan selera atau keinginan presiden serta menteri. Oleh sebab itu, publik harus diikutsertakan dalam mengevaluasi setiap PSN. Bahkan pada Maret lalu, Anies malah menyatakan siap menjalankan amanat yang sudah diatur dalam setiap undang-undang, salah satunya Undang-Undang IKN. Ia menegaskan seorang pejabat negara harus menjalankan aturan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, polemik keberlanjutan proyek IKN seharusnya sudah usai dan tak perlu diperdebatkan lagi setelah RUU IKN disahkan pada tahun lalu. Namun sekarang, Anies nyatanya mulai membahas soal IKN lagi. Ini sebagai pertanda jika Anies memang sedang memanfaatkan momen, mengambil keuntungan dari kegaduhan yang ada, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ada kesalahan persepsi yang dialami seorang Anies. Kita khawatir kesalahan tersebut lambat laun akan ditularkan melalui mekanisme kampanye kelak. Tak berlebihan jika kita menganggap Anies akan menularkan kebodohan dalam melihat sebuah gagasan yang bahkan telah dimulai sejak masa Presiden Soekarno. Kenapa Jokowi memutuskan pemindahan IKN bukan ke wilayah lain di Jawa? Karena tujuannya memeratakan penduduk Jawa dengan pulau di luar Jawa, sebagaimana dipikirkan oleh Bung Karno dulu. Tak ada langkah surut untuk melanjutkan gagasan pembangunan IKN di kota Nusantara. Adapun Anies yang dengan jelas menihilkan program Jokowi untuk tujuan tersebut, sama saja dengan menegasikan gagasan Bung Karno yang begitu fenomenal tersebut. Betapa miris seandainya Anies yang terpilih menjadi presiden yang secara tanpa tedeng-aling-aling menentang pembangunan IKN yang tengah berjalan dan secara tersirat mengisyaratkan akan mengembalikan arah pembangunan ibu kota menuju Jakarta lagi. Semua kembali pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon, yang kini setiap paslon masih punya kans relatif berimbang untuk melaju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Bagaimana menurut Anda? Tanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak?
kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan atau tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini? Begitu balehonya dianggap tidak cukup, maka mestinya ada pengerahan ide, dibangun debat tuh. Nah itu masalahnya kenapa nggak datang? Ide di baliho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya tuh. Nah isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa kan. Jadi poin kita adalah ini penampilan pertama justru kayak kok keok kira-kira begitu tuh apa namanya WO dari panggung kan. Rocky Gerung olok-olok Gibran, isi otak Gibran nggak mampu jika harus dialog publik, KO sebelum bertanding, panik ketakutan. Kalau ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik ketidakhadiran Gibran dalam acara Dialog Publik Muhammadiyah yang menghadirkan seluruh capres-cawapres. Gibran yang dijadwalkan hadir bersama Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November, tidak hadir dengan alasan ada acara di tempat lain. Rocky mengatakan ketidakhadiran Gibran menambah daftar panjang keraguan publik atas pencalonan dirinya sebagai cawapres. Menurutnya, acara tersebut sangatlah penting agar publik mengetahui ide atau gagasan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Rocky juga mengaitkan absennya Gibran dengan strategi baliho yang kini marak di hampir setiap sudut kota di Indonesia, yang menurut kubu Prabowo Gibran sudah cukup untuk meraup suara. Rocky menjelaskan baliho hanya sebagai wajah dalam kampanye politik, bukan dari isi kepala. Ide di baliho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya. Nah, isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa, sehingga menganggap Gibran telah melakukan walkout atau WO di kesempatan pertama. Ada dugaan Gibran mengalami kepanikan karena yang dihadapi dalam forum Muhammadiyah adalah para akademisi. Namun bagi Rocky ini adalah kesempatan untuk menjelaskan idenya secara utuh. Lebih lanjut, Rocky mengungkapkan orang yang memiliki ide seharusnya tidak takut siapapun dan pertanyaan setajam apapun akan terjawab sendiri dengan kelengkapan ide tersebut. Rocky menegaskan pentingnya capres-cawapres hadir dalam forum publik, terutama forum akademisi seperti yang diadakan Muhammadiyah ini. Jadi pertanyaan yang paling otentik datang ketika orang bertemu dengan kalangan akademisi. Dosen itu biasa mengajukan pertanyaan tanpa kisi-kisi. Nah, itulah yang berbahaya bagi mereka yang idenya itu cuma disuplai oleh hasil kalkulasi politik yang diarah-arahkan. Keinginan akademisi terhadap kehadiran Gibran di forum-forum dialog publik menurut Rocky Gerung justru untuk melengkapi ide-idenya dan membuktikan persepsi buruk terhadap Gibran. Tapi nyatanya tidak. Gibran malah absen. Sebagai cawapres yang katanya mewakili anak muda, Gibran tak menunjukkan hal itu. Sebagai anak muda, kita semua pengen tahu bagaimana gagasan itu dituangkan melalui diskusi. Tak bisa semua gagasan, pertanyaan, dan keresahan anak muda akan kepastian masa depan yang baik dijawab hanya lewat cuitan Twitter, awak. Biar masyarakat yang menilai, meneruskan program yang ada. Tenang, saya sudah ada di sini. Cawapres yang lain seperti Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin, kita sudah mendengar masing-masing dari mereka mengutarakan visi misi dan gagasan ke publik setelah resmi mendaftar ke KPU. Soal bagaimana kualitas dari isi visi misi tersebut kita kembalikan kepada masyarakat. Soal seperti apa hasil ukurannya itu tidak penting, yang penting ada ukurannya. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran belum pernah tampil ke publik. Semua gagasannya belum pernah disampaikan ke publik. Jadi kalau mau bicara soal anak muda, maka kita sebagai generasi anak muda menunggu pasangan Prabowo Gibran tampil ke publik secara bersama. Jangan cuma bisa gemoy-gemoyan dan menjawab permasalahan lewat media sosial saja. Katanya cawapres paling intelektual versi lembaga survei, tapi kok takut diskusi terbuka? Jangan-jangan benar yang disampaikan Rocky Gerung bahwa dia memang tidak bisa ngomong karena memang tak memiliki kemampuan dan kualitas di bidang tersebut. Absennya Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti yang akan dibawa dalam momen Pilpres 2024 nanti. Jadi, bagaimana menurut Anda?